Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani hidup ini, kita harus mampu mengendalikan diri kita dalam 3 hal. Yang pertama, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang syubhat. Dan yang ketiga, mengendalikan diri kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu yang halal. Pengendalian diri pada tingkat yang pertama, ini adalah pengendalian diri yang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Semua kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam hidup ini. Kemudian, jika kita sudah mampu berada di tahap yang pertama ini, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita ke tingkat yang kedua, yaitu bagaimana kita berusaha mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang syubhat. Apa yang syubhat itu? Yang syubhat itu adalah sesuatu yang status kehalalannya diragukan. Dia terletak antara halal dan haram. Rasulullah mengatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Sesuatu dikatakan halal jika sudah jelas-jelas kehalalannya, dan sesuatu itu dikatakan haram jika memang sudah jelas keharamannya. Adapun sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, juga tidak jelas keharamannya, dan terletak antara halal dan haram itu, maka dia masuk perkara yang syubhat, yaitu perkara yang kita ragukan tentang kehalalannya. Maka terhadap sesuatu yang syubhat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragu tentang kehalalan hal itu, dan lakukanlah, ambillah sesuatu yang kamu yakin tentang kehalalannya. Orang yang sudah sampai pada tingkat yang kedua ini, maka dia masuk dalam kategori waro. Apa itu waro? Waro itu adalah orang yang memiliki sikap kehati-hatian di dalam menjalankan hidup ini. Jika ada sesuatu yang diragukan kehalalannya dan keharamannya, maka dia sangat hati-hati kemudian dia tinggalkan sesuatu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menemukan ada kurma di rumahnya, dan dia tidak mengetahui kurma itu berasal dari mana dan untuk siapa, maka Rasulullah kehati-hatiannya dia tidak mau memakan kurma itu sampai dia bertanya pada Aisyah, ini kurma yang ada di rumah ini apakah dihadiahkan untuk dirinya ataukah dititipkan oleh seseorang untuk disedekahkan kepada orang lain. Demikian juga sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq setiap disuguhi suatu makanan, dia selalu bertanya, dari mana makanan ini engkau dapatkan? Bahkan pernah suatu ketika, Abu Bakar Siddiq lupa menanyakan dari mana asal makanan itu, dan kemudian dia memakan makanan itu, setelah dia meragukan kehalalan makanan yang sudah dia makan, kemudian dia muntahkan makanan yang ada di dalam perutnya. Dan bahkan Abu Bakar Siddiq pernah mengembalikan sebagian gaji yang sudah dia dapatkan sebagai seorang khalifah, disebabkan karena gaji yang dia dapatkan itu melebihi dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena dia meragukan apakah kelebihan itu halal atau tidak baginya. Inilah sifat wara' yang dimiliki oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Banyak dalam hidup ini keraguan-keraguan yang kita hadapi. Ada makanan-makanan yang kita ragukan kehalalannya, dan juga kita ragukan akan keharamannya. Maka orang yang wara', orang yang mencapai tingkat yang kedua ini, makanan yang meragukan itu akan dia tinggalkan. Apabila kita sudah mencapai tingkat yang kedua ini, kita bisa meningkatkan kemampuan kita pada tahap yang ketiga atau tingkat yang ketiga, yaitu mengendalikan diri
dari berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang halal. Banyak hal yang halal dalam hidup ini. Makanan, minuman, ada hal yang halal. Maka kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Kulu washrobu wala tusrifu. Termasuk juga berpakaian, membeli kendaraan. Meskipun itu mubah dan halal bagi kita, tetapi kita dianjurkan untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membeli pakaian. Tidak membeli pakaian yang terlalu mahal. Juga dalam hal kendaraan, tidak membeli kendaraan yang terlalu mahal. Meskipun kita mampu untuk membelinya. Maka orang-orang yang telah mampu mengendalikan keinginannya untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah dan yang dihalalkan ini, maka dia sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang zuhud. Dan semoga kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang wara' dan mampu menjadi hamba Allah yang zuhud. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.